Oke, baik, Mas Heri, thank you untuk jawabannya tadi. Mungkin teman-teman juga udah ada bayangan lah bagaimana keadaan ternyata nggak hanya di Indo tapi di Dubai juga seperti itu. Nah, mungkin kita ke next question adalah apa sih kemampuan-kemampuan yang diharapkan dari seorang pekerja profesional nih kalau dari sudut pandang Mas Heri? Ya, ya. Sebelum sampai ke sana, sebenarnya saya ingin mengelaborasi juga sebenarnya apa sih yang dicari company sebelum dia ingin meng-hire seseorang. Itu dulu sih sebenarnya yang saya inginkan, ingin Ya, sampaikan. oke. Jadi kita sebagai calon employee atau katakanlah kita profesional, doesn't matter kamu udah punya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pengalaman kerja atau 5 tahun pengalaman kerja, yang paling penting yang pertama kali company ingin sampaikan adalah kamu visinya apa. Gitu. Jadi kamu sebagai manusia itu kamu punya visi apa, dan kamu ketika ingin berkarir, kamu ingin karir yang seperti apa. Gitu. Nah, itu menunjukkan proaktivitas kita ketika kita mendaftar suatu pekerjaan. Jadi ketika kita mendaftar suatu pekerjaan, kita betul-betul tahu apa yang kita ingin lakukan. Jadi bukan kita ingin kerja for the sake of money, bukan. Tapi apa? Kira-kira visi kamu apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua jelas adalah communication skills. Communication skill itu penting. Orang mungkin berpikir ya, bahwa communication skill itu verbal. No, it's not only verbal. Ada juga communication skill yang non-verbal, ada juga yang verbal. Kemampuan kita menulis itu communication skill. Kemampuan kita presentasi, membuat PPT itu communication skill. Membuat laporan itu communication skill. Membuat research report itu juga communication skills. Bahkan gestur kita, tatapan mata kita itu adalah communication skills. Jadi all the things that we have in our body is a communication. So how you communicate something is very important. Jadi yang pertama itu apa yang ada di dalam otak, visi itu apa yang ada di dalam pikiran, otak. Kemudian kita harus bisa artikulasikan, komunikasikan. Jadi itu harus align antara isi otak, artinya visi misi kita. Yang kedua adalah komunikasi. Karena kalau kalian punya visi tapi kalian nggak punya komunikasi yang baik, company juga akan bingung ini maunya apa sih gitu. Nah, yang ketiga adalah ini lebih kepada hard skill ya, lebih kepada hard skill. Dalam arti di sini hard skill adalah bahwa yang paling simpel adalah kemampuan kalian belajar sebenarnya. Hard skill itu bukan oh saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ini, saya bisa itu. Tapi yang paling penting adalah kalian harus tunjukkan kemampuan kalian bisa belajar. Jadi achievement kalian itu harus kalian tunjukkan. Contoh misalkan saya jurusan engineering. Tapi mungkin saya ambil kursus CFA atau ambil kursus yang lain. Itu menunjukkan kepada perusahaan bahwa hey, gue ini punya willingness to learn loh, something like that. Karena to be honest, jujur aja, karena semua perusahaan itu mengadopsi teknologi baru. Nah, mereka itu mencari pekerja yang mau belajar, sehingga proses adopsi teknologi itu bisa berlangsung cepat. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka adopsi teknologi baru, tapi nggak ada yang make, ya useless dong. Investasi kita yang besar itu useless dong. Jadi kalian harus tunjukkan bahwa kalian punya kemampuan, atau kalian punya knowledge at least. Atau kalian punya knowledge at least, tapi punya kemampuan juga lebih bagus. Contoh, misalkan kalian punya kemampuan Excel, atau kalian punya kemampuan tertentu, misalkan software tertentu, dan lain sebagainya. Nah, itu yang ketiga, hard skill-nya itu juga harus betul-betul diperhatikan. Yang keempat mungkin ini ya, networking ya, networking itu sangat penting. Memang untuk di beberapa daerah itu menjadi sangat-sangat penting sekali networking itu. Networking itu bukan berarti KKN ya, kan kalau di Indonesia itu KKN gitu, itu bukan berarti KKN artinya. Artinya begini, networking itu kalau saya kenal sama mungkin Mbak Julia, kenal sama saya pertama kali mungkin saya hari ini kapasitasnya seperti apa kan kita nggak tahu ya. Tapi times goes by, itu kita kerja bareng atau sering ngadain acara event-event bareng kayak begini, akhirnya itu muncul trust di antara saya atau Mbak Julia atau dengan yang lainnya. Nah, itu menjadi satu network. Nah, network itu kita bisa expand lagi ke yang lebih luas. Artinya begini, oh saya punya kenalan, misalkan katakanlah, ini saya ambil contoh pribadi saya ya. Jadi, saya di Dubai, beberapa waktu lalu saya ada kesempatan untuk bermain ke KBRI, gitu, KBRI Indonesia di Dubai. Nah,
dia kaget, oh kamu kerja di Aramex gitu kan. Yang di Aramex berapa orang? Nggak banyak. Yang di Indonesia cuma ada 2. Terus sudah gitu mereka tahu Aramex dari mana? Karena Aramex itu yang mengirimkan paspor ke Indonesia. Jadi mereka tahu Aramex dari Indonesia. Terus, oh berarti kalau gitu, kalau misalkan kita ada bisnis apa tuh bisa dong, ya bisa kita hubungin aja karena something like that. Itu contohnya. Nanti saya jelas itu bukan saya yang bagian saya untuk menghandle masalah-masalah bisnis seperti itu, tapi saya tahu orang di Aramex yang menghandle masalah itu. Jadi saya bisa reach out mereka, kemudian ya kayak istilahnya kayak broker lah gitu. Tapi kita nggak mengambil sama sekali money dari situ, cost atau apa segala macam. Tapi intinya seperti itu. Nah, itu membuat impresi bahwa oh gila, gue kenal Hari ini ada untungnya nih, ada manfaatnya gitu. Dia punya network ke sini gitu. Nah, orang KBRI di satu sisi juga pikir, oh gue kenal sama Hari asik nih, karena bisa menghubungin gue ke dunia bisnis gitu. Nah, we are helping to each other to make everything easier. Nah, itu come up satu poin namanya collaboration. Instead of competitions, networking itu harus membuat sesuatu yang namanya kolaborasi. Nah, karena saya dari supply chain, itu juga akan menjadikan mindset. Jadi supply chain itu mindset ya. Konsep atau mindset, kita melihat bahwa company saya, perusahaan saya, itu bukan hanya transaksional proses antara perusahaan Mas Richard dengan perusahaan saya, tapi kita dalam satu tim, yang mana kita berusaha meningkatkan nilai value di setiap chain, nah nanti sehingga di end user, value di end user itu terakhir, itu nanti didistribusikan ke setiap ininya. Gitu. Seperti itulah contohnya. Nah, jadi itu sih kalau dari saya 4 itu, visi kalian itu maunya kemana. Yang kedua itu adalah masalah communication skill, bagaimana kalian mengartikulasikan apa yang ada dalam otak kalian. Yang ketiga adalah hard skill, it's for sure. Jadi kalau kalian memang the technical, ya kalian at least kalian bisa Excel lah. At least kalian ngerti gimana caranya ngoperasiin PowerPoint, gimana cara ngoperasiin Excel. Mungkin kalau lebih advance lagi, kalian punya sertifikat tertentu gitu. Contohnya kayak sertifikat apa accounting atau apa segala macam, is a must. Dan yang terakhir adalah instead collaborations itu instead of competition itu adalah collaboration, which is kalian harus punya network yang cukup. Itu jadi leveraging itu sih kalau dari saya poin mungkin. Oke, baik, thank you Mas Eri untuk sharingnya, poin-poin paling penting. Nah mungkin di sini juga dari teman-teman udah mulai ada pertanyaan kan, karena kita bahas hari ini tuh mengenai skills. Nah kalau mengenai skills ini sendiri, kalau untuk saat ini tuh skill yang paling menonjol dan yang paling skillful untuk perusahaan ini gimana ya Mas? Kalau secara general mungkin ada sedikit masukan skill yang paling dicari saat ini. Ya, jadi kita bicara masalah hard skill ya. Mungkin kalau kita bicara skill yang saat ini adalah hard skill. Tapi kalau saya itu selalu saya bagi terhadap industri karena depend industry it has depends requirement. Jadi saya selalu membagi di industri itu 4. Kalau nanti kalian belajar di SPJN, kalian akan dapat bahwa industri itu dibagi 4 secara umum. Yang pertama itu adalah project based industry. Yang kedua adalah service industry. Yang ketiga adalah manufacturing industry. Dan yang keempat adalah retail or distribution. Okay. Nah, untuk kita bicara satu persatu. Yang pertama adalah retail and distribution. Okay. Nah, di retail and distribution ada namanya konsep namanya omnichannel. Omnichannel itu adalah ketika suatu perusahaan itu bukan hanya memanfaatkan satu channel, which is offline atau brick and mortar stores atau toko fisik untuk menjual produknya, tapi mereka memanfaatkan semua channel yang mungkin mereka gunakan. Jadi 360 degree. Contohnya mereka memanfaatkan juga brick and mortar atau stores, tapi juga mereka memanfaatkan online. Nah, problemnya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan keseluruhan sistem itu. Nah, itu adalah satu expertise tersendiri, yaitu yang mana untuk bisa kemampuan untuk mengintegrasikan semuanya itu. Jadi contoh, misalkan, itu very simple example. Misalkan saya beli sesuatu dari Amazon. Oke. Nah, saya punya toko fisik sebenarnya, tapi saya listing juga di Amazon. Oke. Nah, kemudian saya ada lagi satu omnichannel namanya Noon. Oke. Terus ada lagi saya kerjasama sama toko orang gitu. Terus saya juga punya toko pribadi. Gimana caranya ketika order itu masuk, itu bisa terlihat bahwa ada order masuk di seluruh sistem. Nah, misalkan contoh, saya punya 10 barang. Di dalam sistem saya itu akan terlihat bahwa saya punya 10 barang. Contohnya katakanlah make up. Satu make up gitu ya, ada 10 barang. Nah, ketika ada order satu barang dari Mbak Julia,
melalui Amazon, itu kan berarti kan order satu barang itu harus mengurangi stok inventory saya yang 10 gitu. Dan itu harus terlihat semua. Nah, apa yang terjadi di belakangan itu terjadi secara manual. Jadi setiap ada order itu inputnya itu diupdate secara manual. Nah, tapi kan order itu banyak banget gitu. Artinya dalam 1 menit aja mungkin ada dalam 1 jam aja udah berapa banyak order kan. Nah, mereka melakukan refresh itu nggak 1 jam sekali, sehari sekali. Jadi mungkin ada satu masa di mana kita order something, itu listing di Amazon, tapi ternyata order itu kita nggak punya. There is another skills untuk integrasi itu ya. Nah, saya bukan ekspornya, jadi saya nggak bisa kasih. Jadi saya cuma kasih clue keywords-nya aja. Itu satu hal. Bagaimana mengintegrasikan yang omnichannel itu. Yang kedua adalah masalah digital marketing. Digital marketing. Nah, digital marketing itu bagaimana kita memanfaatkan digital itu untuk tujuan tertentu. Untuk tujuan tertentu. Let's say kita hanya pengen meningkatkan awareness daripada brand kita gitu ya. Ya itu gimana? Mungkin dengan keywords, mungkin kita bikin content creations, mungkin kita bikin promotions, mungkin kita whatever it is. So itu digital marketing. Tapi digital marketing itu juga bukan ujuk-ujuk ada, tapi itu ada dasarnya, ada dasar saintifiknya. Nah itu kalian harus pelajari. Jadi dan teman saya bilang, digital marketing di Indonesia itu berkembang pesat ya. Oh ya, that's really. Karena saya udah tahu dari itu dari belakangan. Jadi teman-teman saya itu selalu melihat digital marketing itu ke Indonesia. So, because Indonesian I think is very unique. I think it's very unique. Inherently unique. Jadi kalau di sini unik karena imigran banyak datang, tapi juga nggak begitu unik karena majority of in here dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Tapi kalau di Indonesia emang inherently unique. That's it. Jadi seperti itu ya. Nah itu digital marketing. Itu kalau kalian fokus untuk namanya retail, distribution and retailer. Jadi contoh kalian mau kerja di MAP kalau di Indo ya, atau kerja di Sephora atau apa segala macam, SEO itu apa namanya search engine optimization, itu satu hal yang kalian harus paham. Nggak expert tapi kalian ngerti. Artinya gini, kalau misalkan Mas Richard itu adalah hiring manager saya itu bisa menjelaskan dengan artikulasi yang baik. Kembali lagi kepada tadi vision mission kalian, articulation kalian yang bagus, sama collaboration instead of competition. Itu yang pertama untuk distribution. Yang saya paham. Yang kemudian yang kedua adalah manufacturing industry, right? Nah, di manufacturing itu sebenarnya I think basic principle ya di setiap manufacturing. Mereka tuh ingin melakukan yang namanya proses improvement. As simple as that. Jadi kalian harus pelajari apa yang bisa kalian lakukan untuk proses improvement dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Ada Lean Six Sigma apa segala macam apapun itu. Tapi pada intinya adalah kalian paham tentang suatu industri tersebut, bagaimana proses terjadi di dalam industri tersebut, dan bagaimana kalian bisa memahami proses, dan in the end of the day kalian bisa melakukan namanya proses improvement. Nah, jadi kalau kalian misalkan tertarik untuk memproduksi, let's say FMCG market, let's say susu. Gimana caranya kita bisa meningkatkan apa masalahnya di industri tersebut, di industri susu itu tersebut, kemudian bagaimana cara kita bisa improvementnya. Contoh, misalkan ada masalah ternyata dengan petaninya. Jadi kadang produksi susunya naik, kadang produksi susunya turun. Karena input kita itu naik turun, ya otomatis kita nggak bisa garansi ke market bahwa kita bisa kasih segini. Gitu. Nah, berarti itu kalian harus refer kembali bagaimana caranya, apa masalah yang dihadapi si farmer itu. Sehingga kalian bisa punya produk susu yang stabil. Itu use case ya, artinya use case. Dan itu spesifik untuk industri yang kalian pengen ini kan. Saya ambil contoh susu karena itu project saya, jadi saya bisa bicara seperti itu. Tapi itu use case ya, artinya kalian harus betul-betul cari dan ketemu dengan expertnya sehingga kalian bisa dapat use case yang kalian bisa ngomongin gitu ke hiring manager kalian. That is very important. Jadi intinya sih hiring manager itu akan impress kepada kalian kalau kalian bisa bawa satu use case dan analisis dengan sangat baik dan artikulasikan dengan baik sampai in the end of the day ini loh yang saya akan bisa lakukan. Itu sangat-sangat powerful. If you can find like that, it's very powerful. Because which means kalian itu udah siap. Walaupun kalian baru lulusan 1 atau 2 tahun, tapi intinya adalah daya analitik kalian itu tinggi. Gitu. Dan curiosity kalian itu, karena untuk mencapai seperti itu kalian harus butuh curiosity. Kalian harus nanya sama Mbak Julia, kalian harus nanya sama Mas Richard, kalian harus ke industri, kalian harus begini, kalian harus baca artikel. Itu menunjukkan kalian curiosity-nya bagus banget. Itu dari saya. Nah, ada lagi service industry. Service industry itu seperti yang saya lakukan.
persis seperti yang saya lakukan. Di dalam service industry itu human is a capital. Artinya apa? Mereka nggak terlalu punya banyak aset, tapi mereka akan keep it to you as a capital. Jadi industri mereka itu tergantung dari workforce-nya. Nah, jangan heran ketika service industry itu mereka selalu mencari toppers. Nah, untuk hal ini, kalau kalian masih di kuliah dan kalian pengen ke service industry, ya kalian harus berusaha semaksimal mungkin, belajar sebaik mungkin supaya kalian bisa jadi topper. Seperti itu ininya. Tapi lebih daripada itu adalah mereka melihat diri kalian. Nah, saya selalu bilang mencari pekerjaan itu seperti mencari jodoh. Jadi matchmaking. Kalau kalian sudah excel dalam skills dan communication skill dan lain-lain, tapi mereka akan melihat dari karakter kalian. Karakter kalian itu fit nggak dengan karakter perusahaan? Kalau karakter kalian itu fit dengan karakter perusahaan atau corporate culture atau corporate value, gitu. Ya. Nah, jangan khawatir, jangan berkecil hati kalau misalkan aku nggak diterima sama perusahaan ini, perusahaan besar, katakanlah seperti itu. No, you don't need. Kalian apply 10, kalian nggak perlu 10-10-nya itu diterima. Dapat offer itu nggak perlu. Kalian apply 10, kalian apply 100, itu kalian cuma butuh satu offer aja. Nah, satu offer itu adalah harus cocok dengan karakter kalian. Karena kalau kalian bekerja di bidang atau di perusahaan yang tidak cocok dengan karakter kalian, it's a hell. Every day is a hell. Jadi setiap hari itu akan hell, karena misalkan contoh nih, ada orang yang bekerja di suatu industri yang kerjanya monoton. Dia mengerjakan itu aja setiap hari. Kalau misalkan dia orang yang suka tantangan, which is a boring work, right? Tapi kalau kalian adalah memang karakternya seperti itu, nurut, itu akan menyenangkan karena kalian punya certainty. Saya tahu apa yang akan saya kerjakan besok, dan over the time pekerjaan saya akan jauh lebih cepat, jauh lebih baik. Karena you mengerjakan satu hal yang sama over the time, sekarang bisa selesai 1 jam, besok mungkin 10 menit, kayak gitu. As simple as that. Tapi karakter orang beda-beda, kita nggak bisa paksain. Ada yang suka adventurous, ada yang suka lebih banyak ketemu orang, ada yang suka lebih sistem dan segalanya. Jadi itu penting. Kalau service industry itu penting banget. Jadi karena corporate culture is a big differentiate between one and to another one. Jadi let's say KPMG dengan McKinsey atau walaupun mereka sama, tapi mereka punya gaya artikulasi yang berbicara yang berbeda. Jadi kalau kalian ketemu orang konsultan dari KPMG sama orang dari McKinsey, you will see gitu. Nah, yang terakhir adalah project-based industry. Nah, ini a little bit tricky. Kenapa? Karena biasanya project-based industry itu dia memerlukan experience. Contohnya saya kan di industri oil and gas ya. Nah, apalagi terutama dengan adanya oil price yang turun itu, mereka akhirnya jadi selektif memilih pekerja atau employee. Nah, karena mereka selektif memilih employee, mereka selalu masang requirement itu tinggi. Mereka selalu masang itu angkanya kayak nggak masuk akal gitu, doesn't make sense. Ya karena mereka nggak mau meng-hire orang yang belum experience, sehingga butuh waktu 1 atau 2 tahun untuk membuatnya belajar. Kalau dia bisa memahaminya selama 1-2 tahun, kalau enggak, it's a very costly, karena dia harus fire and then saya ikut jalan itu. Nah, itu kalau di project-based industry biasanya experience. Jadi it's quite tricky, tapi itu different ya, different industry, different. Contohnya kalau misalkan kayak di construction, definitely you have to start from below. Whatever the position available from below, apapun yang posisi yang available dari posisi yang below, kalian coba aja. Karena kalian bisa gain kok at least 1 or 2 years experience kalau kalian memang pengen ke project-based industry. Jadi seperti itu, saya sih kalau kita bicara masalah skill, saya selalu berusaha untuk membaginya menjadi 4. Itu karena memang by nature, bagaimana beroperasinya 4 industri itu berbeda. Jadi, I cannot give it in one questions, but ya itu sih kalau dari saya Mas. Oke, siap. Thank you banget informasinya yang sangat useful di sore hari ini. Iya. Sampai speechless kita dengerinnya. Betapa pentingnya skill yang diperluin, terus juga memang secara spesifik juga udah disebutin tadi, mungkin teman-teman di sini juga udah mendengarkan dengan jelas. Dan saya juga agak kaget, ternyata hari ini partisipannya 100 lebih di jam 4:30. Oke, nah di sini juga udah ada Bu Julia. Nah, Bu Julia sendiri, mungkin saya switch ke Bu Julia sebentar ya, boleh Bu?
Silakan Mas Richard. Oke, nah dari Bu Julia di sini selaku representatif dari kampus SPJN ini pengen tahu nih, karena kan memang untuk dari bidang pendidikan sendiri gimana nih menyikapin keadaan sekarang sebagai seorang konsultan pendidikan, ada nggak sih yang bisa dilakukan sebagai persiapan bagi teman-teman kita di sini, khususnya partisipan yang udah hadir sore ini atau yang baru akan masuk ke dunia kerja? Oke, thank you so Ya, much nih Mas Richard buat ya. kesempatannya. Dan tadi aku tuh bener-bener yang ketika Mas Hari cerita gitu ya, kayaknya langsung terbayang banget gitu ya, kayaknya aku kurangnya banyak banget nih Mas Hari ya. Kalau kita ngomongin apa sih gitu ya yang skills yang paling dibutuhin, tapi tadi aku mungkin agak recap sedikit ya. Tadi dari yang disampaikan Mas Hari ini sesuatu yang benar banget gitu ya. Pertama itu mungkin teman-teman mesti pelajari dulu industrinya gitu ya. Karena there's not gonna be like a general skill for everything gitu ya. Mungkin ada juga sih yang general, karena kalau kita bicara skills itu ada dua gitu ya. Tadi aku recap juga dari Mas Hari itu ada yang namanya hard skill gitu ya. Ini mungkin seperti kemampuan technical. Kalau Mas Hari ini background-nya engineering, kalau saya dulu background-nya itu social worker ya. So social worker, most of us tuh pasti tahu kalau social worker tuh orang yang istilahnya provide service ya. Jadi dalam artian saya masih punya komunikasi yang baik loh, in order for me to provide a service gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin hard skills-nya gitu ya, ya mesti punya kemampuan yang istilahnya proven bahwa itu tuh memang secara delivery-nya tuh nyata gitu ya. Nah, mungkin yang kedua itu tadi kita bicara juga ada soft skills ya. Ini sesuatu yang saya rasa nggak ada ilmunya banget kali ya, Mas Hari ya. Karena soft skills itu kan sesuatu yang relate-nya itu ke kita punya personality gitu ya. Biasanya itu tuh terkait dengan approach-approach apa sih yang kita lakukan in term of kita ada di satu situasi, satu lingkungan gitu ya. Dan buat teman-teman tadi yang sesuai Mas Richard tanya nih, apa sih yang harus saya butuhin nih buat saya yang mungkin beberapa teman-teman sekarang masih sekolah gitu ya, masih kuliah, atau ada yang sekarang ini mungkin akan lulus dan akan cari kerja gitu ya. I think conversation kita yang sore hari ini kita akan bicara sesuatu yang harus relevan gitu ya. Tadi saya ambil key taking point-nya dari Mas Hari satu tuh, industrinya pelajari gitu ya. Kalau misalkan kamu background-nya contoh nih dari bidang hukum ya udah pasti. Kalau di hukum itu seperti apa industrinya. Kalau tadi dari engineering Mas Hari udah bicara banyak banget technical skills juga yang perlu didalami. Nah, kalau dari saya sebagai konsultan pendidikan, saya biasanya selalu men-trigger interest ya. Karena at the end of the day, kalau kita mengerjakan sesuatu, kalau ada interest-nya jauh lebih mudah, gitu ya, teman-teman ya. Kalau yang setuju nanti bisa taruh di chat ya. Siapa sih yang setuju nih dari teman-teman nih? Ada sekitar 130-an nih teman-teman yang hadir di sini semua ya. Kalau boleh saya pengen lihat nih, siapa sih yang setuju nih? Bahwa interest itu sesuatu yang udah pasti akan jadi salah satu faktor pendukung kita ketika kita menentukan karir. Nanti mungkin aku akan lempar ke Mas Hari nih, apakah yang dilakukan Mas Hari sekarang tuh ada interest-nya apa enggak gitu ya. Karena aku share sedikit dari yang my personal experience dulu ya teman-teman ya. Karena kalau yang teori teman-teman banyak deh tinggal googling. Aku tuh berpikirnya seperti itu karena my background actually is not related with what I'm doing now gitu ya. Saya itu sekalipun saya belajar tentang kesejahteraan sosial, social worker, is not about kalau sekarang saya bilang saya banyak sekali mempromosikan pendidikan dan pendidikannya itu pendidikan luar negeri. Sedangkan kalau saya bicara social worker dulu ketika saya masih kuliah lebih ke unfortunate community gitu ya. Orang-orang yang mesti dibantu yang katakanlah dulu waktu zaman saya mungkin ya nggak usah tanya waktunya ya teman-teman ya. Jadi waktu itu tuh yang pendidikan mahal banget gitu ya. Jadi ketika saya pun bekerja sebagai konsultan pendidikan, saya merasakan itu sesuatu yang buat saya tuh yang baru ketika saya konsultan pendidikan di mana pada waktu itu saya diberikan kesempatan untuk ke luar negeri gitu ya, menikmati beberapa program pendidikan di sana gitu ya. Dan ini juga sesuatu yang mungkin Mas Richard juga bisa share ketika kita menjadi konsultan pendidikan secara nggak langsung saya mesti jadi dalam tanda kutip pakarnya ya. Nggak mungkin saya memberitahukan misalkan ke teman-teman sini mau ambil program ini deh cocok buat kamu kalau kita nggak paham programnya seperti apa. Tapi saya mau garis bawahi lagi sekali lagi your interest will be the matters of choosing your career gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau ditanya skills-nya apa di workplace satu, tadi Mas Ari juga udah bilang curiosity itu plays a role juga gitu ya. Nah curiosity itu balik lagi biasanya karena kita ada interest gitu ya.
yang men-triggernya ada banyak hal. Jadi kalau misalkan saya boleh share apa yang disiapkan, ya kalian temuin dulu ya, apa yang jadi your interest, and then after the interest you put some goal, gitu ya. Goalnya mau apa nih, gitu ya. Dan setelah itu nanti teman-teman bisa lihat nih, gitu ya. Kalau saya udah bikin goal, saya akan bikin jalannya, ya. Kalau ngomongin jalan ada banyak hal, gitu ya. Kalau seperti saya dulu, saya lulus S1 saya langsung kerja. Bahkan sebelum saya lulus S1 saya sudah kerja, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang saya rasa pada waktu itu karena saya punya curiosity, kalau saya kerja sekarang dengan sesudah saya lulus, apa bedanya ya? Of course kalau sekarang saya bilang pasti beda in return-nya, gitu ya. Dari segi remuneration udah beda, level juga beda, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang saya rasa buat teman-teman itu memulainya dengan sesuatu yang kalian rasa suit your interest, suit your capabilities, dan kalaupun misalkan capabilities-nya masih belum mensupport your interest, pasti ada jalan. Kan karena selama kita hidup pasti harus belajar terus ya, klisenya ya. Tapi ya, itu dia. Nah, teman-teman mungkin di sini bisa mulai refleksi kira-kira saya kurangnya di mana, tapi saya rasa buat kalian yang memang terpikir gitu ya untuk berkarir atau bekerja gitu ya. Nah, kalian mesti sering-sering ikutan nih acara-acara seperti ini, listen to the speakers punya experience gitu ya. Memang tidak semua yang bisa kita carry forward semua, tapi minimal kalian bisa belajar. Yang paling pentingnya lagi adalah kalian bisa tanya jawab juga tuh di sini ya. Paling aku mungkin kalau misalkan Mas Hari mau komentarin mungkin mengenai interest ini, mungkin Mas Hari bisa share sedikit kenapa sih sekarang dia memilih katakanlah pekerjaan sekarang nih Mas Hari ya. Karena kalau aku tadi ngobrol sama Hari, kayaknya pekerjaan bukan pekerjaan yang semua orang bisa ya. Tapi I believe pasti ada sesuatu yang istilahnya selain susahnya pasti ada senangnya ya Mas Hari ya. Monggo Mas Hari. Ya, terima kasih Mbak Julia. Untuk mengenai pekerjaan yang sekarang, jadi begini. Saya itu dulu ketika SMA, saya itu ada namanya tes potensi minat dan bakat. Nah, artinya apa? Kalau kalian memang bakatnya di situ, ya why you have to learn something new? Bisa, kalian seorang koki, bisa kalian menjadi seorang pemain bola, bisa. Kalian bisa berlatih sebagai pemain bola, bisa. Tapi kalau memang bakatnya udah jadi koki, ya udah jadi koki dulu, excel dulu jadi koki. Nah, jadi pada saat itu saya benar-benar pegang banget. Jadi bakat saya itu pertama kali itu, yang pertama, jadi saya daftar itu interestnya ke 3 hal. Yang pertama itu IT, teknik perminyakan, dan arsitektur. Jadi saya ada sisi art-nya, tapi ada juga suka matematika, sama saya tertarik dengan engineering-nya, petroleum. Nah, hasil yang keluar adalah, yang pertama kali itu manajemen, yang kedua itu adalah IT, dan yang ketiga adalah arsitektur. Jadi 2 dari 3 yang saya daftar itu benar. Jadi 2 dari 3 itu udah benar. Nah, cuman yang pertama ini manajemen, I don't think saya nggak pernah pikir bahwa kalau saya tertarik sama manajemen gitu ya, ternyata saya ada sisinya. Nah, setelah saya explore kembali, saya belajar di petroleum engineering, oh ternyata ada satu sisi ini dari petroleum engineering, yaitu adalah bisnis aspeknya, yang sangat kental. Jadi, untuk kita bisa mengeksekut suatu project, kalau kalian menjadi, let's say, project manager, itu bukan lagi masalah proses to proses, engineering to engineering, tapi lebih kepada external aspeknya, yaitu adalah bisnis aspeknya. Nah, dari situ saya berpikir, oh, kalau kayak gitu nah pada saat itu saya belum notice tuh bahwa saya itu jago. Nah, saya notice-nya adalah seperti ini. Karena kenapa saya kok manajemen jagonya? Karena begini, bagi saya it's very easy, sangat mudah bagi saya mengkonseptualkan sesuatu yang abstrak. Itu bagi saya itu sangat mudah. Nah, itu terbuktinya di mana? Terbuktinya pada saat saya kuliah dulu, saya itu menangani masalah mahasiswa baru, OSKM istilahnya. Nah, it's a very easy for me to make everything align. Itu sangat, dan itu adalah kemampuan manajerial pada dasarnya. Jadi saya bekerja, oke, kita bagi menjadi divisi ini, divisi ini, divisi ini. Nah, nanti divisi ini seperti ini, cara kerjanya, proses kerjanya seperti ini. Nanti pembuatannya seperti ini, seperti ini. Jadi, it's very easy for me to align everything very well. Oleh karena itu, saya berpikir, oh ini yang dulu saya tes itu, kenapa saya kok yang nomor 1 itu manajemen, gitu. Nah, itu yang. Nah, tapi saya kan tidak punya background atau teori sama sekali. Oleh karena itu saya ngambil S2, yaitu adalah Master Business, right? Di SPJ. Nah,
bisnis saya itu adalah major saya itu adalah supply chain and global logistics and supply chain. Nah, kemudian ada kesempatan. Memang saya dari awal itu saya udah kalau lulus saya nanti mau ke service industry. Kenapa? Karena saya pengen extend belajar saya. Jadi kalau kita di service industry itu kita belajar lagi sebenarnya. Entah kalian masuk jadi accounting, entah kalian menjadi lawyer, entah kalian menjadi apa. Itu adalah kalau kalian bekerja di service industry, itu kalian belajar lagi. Itu belajar lagi. Jadi saya pengen belajar lagi. Nah, oleh karena itu saya masuk ke service industry. Nah, ada opportunity dari Aramex, which is logistic company kan, dan saya majornya logistic company. Then it's a very good deal. Udah, saya daftar, masuk. Seperti itu. As simple as that, kalau dari saya pribadi. Nah, kembali kepada diri kalian, betul. Kalian harus analisis, dissect per industri, sampai kalian tahu kira-kira landscape-nya seperti apa di industri tersebut. It's okay to choose different industry, that's fine. Misalkan moving dari, katakanlah karena gini, nature-nya kalau di service industry itu unstable. Dalam arti, kalian nggak mungkin bertahan di industri itu selama 10 tahun atau 20 tahun. Kenapa? Karena gaji itu kan keep increasing, right? Dan mereka nggak bisa menahan gaji itu keep increasing, itu nggak bisa. Jadi lebih baik kita hiring aja yang muda, gitu. Mereka hanya keep few, tapi hiring yang muda. Nah, otomatis somehow mereka yang dari service industry ini mereka akan berpikir yang lebih stable. Mungkin mereka move ke project based industry atau move ke manufacturing industry. Tapi that's a different kind of story. Karena yang paling penting sekarang itu adalah kalian tahu dulu gitu nature dari industri itu seperti apa. Dan jujur, saya tahu pemahaman ini itu dari SPJ. Karena kita belajar di SPJ itu kita belajar dibagi-bagi seperti itu. Karena nanti per subjek itu fokus, per subjek itu kita fokus. Ada, kalau saya dapat namanya project management, which is specific for project based industry, oke? Terus kita ada marketing, which is specific, marketingnya itu adalah retail, like distribution and retail. Apapun teori yang kalian pelajari itu di situ. Terus kemudian ada lagi nanti kalian fokus ke engineering-nya atau apa segala macam IT. Tapi pada intinya subjek itu sebenarnya dibagi berdasarkan industri-industri tersebut. Ya seperti itulah. Jadi ya itu yang sebenarnya saya carry over, pengetahuan yang saya bawa dari S2 saya, yang saya sampaikan itu tidak lain dan tidak bukan ya itu. Gitu. Menarik. Seperti itu sih kalau dari saya. Ya. Mungkin kembalikan ke Mas Richard. Ya. Oke. Ya. Nah, lalu di sini mungkin aku juga bakal kasih kesempatan sebentar untuk Miss Julia. Untuk presentation, karena di sini ada beberapa yang tanya ke saya tadi barusan, masih bertanya tentang kampus SPJN itu ya seperti apa aja programnya, lalu juga gimana sih itu secara pembelajarannya, apakah hanya 2 negara atau 3 negara atau online full? Nah ini jadi pertanyaan, mungkin betternya Miss Julia memberikan presentation sedikit mengenai SPJN. Boleh banget nih Mas Richard, thank you juga nih. Saya Mas Ari udah jelasin sedikit ya manfaat dari mengambil program pendidikan, terutama buat mereka yang sudah selesai S1. Aku izin share screen teman-teman, mungkin aku akan minta waktu sekitar 3-4 menit untuk share a little bit about program S2 yang ada di SPJN ya. Nah sekarang mungkin di layar teman-teman sudah ada slide pertama, which is saya mau info mengenai postgraduate program yang ada di SPJN ya. So as you can see from the screen, kita itu punya 2 program ya. Programnya sendiri itu berbedanya itu adalah untuk Master of Global Business ini diperuntukkan bagi mereka yang masih katakanlah memiliki working experience less than 3 years. Atau yang paling mudahnya itu kalau kalian baru lulus S1, kalian bisa mengambil program Master of Global Business. Sedangkan buat teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja lebih dari 3 tahun, itu bisa mengambil yang namanya Global MBA. Gitu ya. Nah, program dari SPJN sendiri, kalau bicara mengenai SPJN apa sih gitu ya, siapa sih SPJN gitu ya, kita bisa lihat sebenarnya di rankingnya gitu ya. Biasanya ini pertanyaan umum deh gitu ya, pertanyaan yang saya kadang-kadang kalau dengar begini udah bisa tutup mata sih sebenarnya ngasih tahu ya. SPJN itu sekolah bisnis apa sih gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa SPJN itu masuk ke dalam beberapa international ranking. Salah satunya mungkin yang selalu kita maintain itu adalah top 15 in the world by Forbes for Best International One Year MBA.
kemudian selalu ada di top 100 in the world under Financial Times, kemudian top 100 in the world juga untuk The Economist, untuk full-time MBAs, dan di Times Higher Education, Wall Street Journal, SPJN juga menempati peringkat keempat, gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya program-program yang ada di SPJN nih? Slide berikutnya, kita bisa lihat lama waktunya ya, gitu ya. Tadi dari Mas Iset ada tanya, sekolahnya di mana sih, gitu ya. Kalau teman-teman melihat nama dari SPJN itu School of Global Management. Global itu means anak-anak atau katakanlah mahasiswa itu tidak hanya study in one campus only, tapi juga study in 3 different campus, yang artinya teman-teman harus exploring the study opportunity-nya di 3 region yang berbeda, gitu ya. Jadi for Master of Global Business, bagi mereka yang katakanlah accepted to this program, akan mengikuti perkuliahan selama 12 bulan, ditambah 4 bulan internship, gitu ya. Dan nanti di situ tuh akan ada pilihan ya, Master of Global Business itu ada spesialisasi yang nanti teman-teman bisa pilih. Kemudian next-nya adalah Global MBA, gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan untuk Global MBA, actually ini adalah buat mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja lebih dari 3 tahun, ya. Kita coba ke next slide-nya untuk yang Global MBA, di mana programnya sendiri sama 12 bulan, dan ini tidak diwajibkan internship, gitu ya. Dan study mode-nya juga sama, jadi teman-teman itu mesti exploring 3 different campus, dan nanti akan ada juga specialist offering-nya, ada 5 yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan interest atau memang keinginan atau spesialisasi yang diharapkan. Dan mungkin yang mesti digarisbawahi adalah both of our degree ini adalah Australian degree. Jadi SPJN itu part of the CRICOS atau katakanlah under School of Business dari Australia. Oke, ya. Nah, sekarang setelah yang ini kita akan bisa melihat apa saja sih spesialisasinya teman-teman ya. Jadi kalau bisa dilihat ada 5 spesialisasi under Global MBA dan ada 4 under Master of Global Business. Sekarang populernya di mana? Ya, I think I'll be honest with you guys. Kalau sekarang yang paling banyak orang cari itu tadi tuh Mas Hari udah juga mention digital business management, gitu ya. Ini sesuatu yang very relevant dengan keadaan sekarang yang everything atau all the business going digital, gitu ya. Jadi ini program yang very popular. Nah, selain yang digital business management, of course yang supply chain management, gitu ya. Nah, bagaimana caranya saya menentukan spesialisasi, gitu ya. Nanti kita biasanya akan berbicara one-on-one dengan setiap kandidat, dan of course nanti ketika proses pendaftarannya akan ada interview di mana nanti para akademik kami memastikan bahwa interest kalian itu sejalan dengan career goals kalian, gitu ya. Jadi a little bit further about this, mungkin nanti teman-teman bisa cek in our website atau nanti bisa konsultasi dengan tim expert consultant dari Kaplan, seperti itu ya. Kemudian untuk informasi selanjutnya ini adalah berbicara tentang kampus-kampusnya kayak apa ya. Jadi saya put a little bit of picture of the kampus di Dubai. Kenapa saya start di Dubai? Karena mungkin teman-teman paham sekarang ini banyak sekali border yang close ya, especially for Indonesian citizen, gitu ya. Nah, starting Oktober ini dan juga di Februari tahun depan, itu semua program akan start di Dubai dulu, gitu ya. Nanti teman-teman itu akan start di kampus yang memang terletaknya itu di CBD-nya, gitu ya. Dan ini salah satu foto dari beberapa ruangan dan itu tampak depan dari si kampus. Kemudian next-nya itu adalah I think a lot of ini juga part of the picture of the Sydney campus. Dan setelah ini adalah part of pictures of Singapore campus, gitu ya. Nanti teman-teman yang ingin bertanya pengalaman mengenai di kampus-kampus seperti apa, nanti bisa tanya langsung dengan Mas Hari. I think you be the right person untuk bisa explain pengalaman sebagai students di kampus-kampus yang ada di 3 negara ini. Sebenarnya kita ada satu kampus lagi di Mumbai, gitu ya, tetapi memang tidak di-include di program yang disediakan bagi Indonesian students. Seperti itu. Kemudian setelah yang ini mungkin kita akan lihat langsung ke question and answer ya. Mungkin waktunya sudah juga cukup mepet. Saya kembalikan ke Richard. I can see that a lot of questions already there. So that's a little bit about SPJN, teman-teman. Thank you.
Oke, baik. Mungkin di sini saya coba cek dulu ya untuk Q&A-nya. Sebentar. Oke. Di sini ada dari Cerisa Amarilis. Selamat sore, saya Cerisa. Izin bertanya Kak mengenai hal apa aja sih yang harus dipersiapin untuk mahasiswa agar ketika lulus mampu bersaing dengan pelamar kerja lainnya dan agar pada saat melamar kerja mudah dan dapat diterima di perusahaan yang kita inginkan. Oh, ini kayaknya lebih ke Heri kali ya. Ya, tapi saya sebenarnya tadi juga lupa. Hmm, Mencari pekerjaan itu sendiri ada skill-nya. Oke. Jadi gini, jadi kalian tuh yang paling paham diri kalian itu kalian sendiri. Jadi kalian yang bikin CV, kalian yang paling paham diri kalian. Kalian apa yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kalian tidak lakukan itu kalian. Kalian background-nya itu juga kalian yang tahu, pengalaman itu kalian yang tahu. Definitely kalau kamu ke SPJ, ada tim dari HR itu yang akan membantu kalian untuk corporate relations (CR) itu yang akan membantu kalian men-tailor-made CV kalian, men-tailor-made kemampuan interview kalian, etc. etc. Tapi saya pengen meng-highlight mencari pekerjaan itu sendiri adalah skill tersendiri. Karena begini, kebanyakan dari perusahaan itu tidak lagi seperti zaman dahulu yang kalian datang ke kantor, bawa print CV kalian dan segala macam kalian, terus kalian titip ke satpam. It's not like that at all. Tapi kita sekarang melalui website. Oke. Nah, kalau kita bicara perusahaan yang top gitu ya, kalian akan ke website. Nah, pertanyaannya, kalian betul paham nggak JD atau job description yang disediakan oleh perusahaan? Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan teknologi, gitu. Di mana kita bisa scan itu tulisan JD yang panjang itu kita scan, terus kemudian mereka akan mengeluarkan relevant information, apa yang kalian butuhkan. Nah, jadi kalian bisa dapat quick action istilahnya, ini jadi cocok untuk kita atau bukan. Contohnya misalkan katakanlah di situ digital marketing, tapi ternyata saya nggak punya kemampuan sama sekali digital marketing. Ya udah, buat apa kalian daftar? Toh juga nanti akhir-akhirnya juga akan di-decline juga, kan seperti itu. Intinya apa adalah supaya pada saat kalian CV kalian itu masuk, at least kalian ada komunikasi dulu lah sama perusahaan. Karena kalau CV kalian itu masuk tapi nggak ada kabar, ya berarti artinya ya nggak ada yang bisa diharapkan kan. Tapi kalau kalian bisa masuk ke round 1, ke round 2, ke round 3, then you have more opportunity. Nah, permasalahannya sekarang adalah kalian daftar banyak tapi nggak ada satupun yang manggil. That's the main problem. Artinya apa? Tidak ada namanya job fit. Jadi CV kalian dengan job yang diinginkan itu nggak fit. Nah, sebenarnya ada alamatnya. Apa namanya? Ada satu website namanya monkeylearn.com. Itu kalian masukin aja JD-nya itu ke dalam website tersebut. Nanti kalian akan mendapatkan apa yang namanya kalian akan mendapatkan sentiment analysis. Istilahnya sentiment analysis. Jadi kita punya artikel nih, satu artikel. Nah, kalian masukin ke halaman tersebut, nanti sistem akan melakukan analisis. Keluar sentiment analysis. Contoh misalkan katakanlah pemindahan ibu kota baru, ini segala macam. Jadi pemindahan ibu kota baru itu berhubungan dengan artikel tersebut. Jadi tanpa kalian membaca artikel tersebut, kalian tahu artikel ini tuh berhubungan dengan pemindahan ibu kota baru. Itu satu trik. Dan itu yang dimaksud dengan digital transformation. Jadi the way of doing things, company itu udah berubah. Gitu. Dan kalau kalian bisa bring hanya satu example aja, contoh aja, itu akan kalian bisa membuat amaze gitu. Karena itu menunjukkan kalian punya kemampuan untuk thinking out of the box. Dan kalau kalian punya thinking out of the box, kita kasih resource, wow, it's gonna be great for us gitu. Artinya kalian tanpa resource aja kalian bisa gitu berpikir dan memahami hal seperti itu. Gimana kalau kita kasih resource? Gimana kalau kita kasih tip? Gimana kalau kalian kita bekerja dengan real case? Wow, it's a big thing. Nah, itu company akan tertarik sekali seperti itu. Tapi kembali lagi, saya sebenarnya ingin meng-highlight bahwa mencari pekerjaan itu sendiri itu adalah skills. Gitu. Skills. Either itu kalian memanfaatkan network, atau either kalian memanfaatkan kecerdasan kalian, atau either kalian whatever you can. Contoh gini, misalkan kita pergi ke suatu acara convention, atau apa segala macam. Kita meet up. Nah, itu ada triknya. Gimana kita bisa follow up dengan orang tersebut. Sehingga yang tadinya kita ketemu cuma 5 menit, itu malah jadi mutual connection.
Sehingga kalau ada informasi apa, itu mereka tidak hesitan untuk menginformasikan kita, kita pun juga tidak hesitan untuk menginformasikan mengenai kondisi kita. Nah, itu adalah skill tertentu. Nah, artinya kembali tadi networking tadi. Nah, itu seperti itu. Jadi instead of competitions, harusnya kita collaboration. Jadi jangan heran kalau misalkan kalian apply something gitu ya, dari 200 orang yang daftar, yang diterima cuma 1, berarti artinya di bawah 1%. Ganas banget. Belum tentu yang 200 itu yang daftar, itu mungkin yang pemenuhi syarat cuma 10. Jadi sebenarnya kompetisi kalian itu bukan sama yang 200, tapi cuma sama yang 10. Kan kalian nggak bisa ngelihat satu persatu CV-nya, kan? Nah, mungkin job-nya untuk digital marketing, mungkin yang really digital marketing itu cuma 10, sisanya ya mepet-mepet tapi nggak digital marketing. Jadi mencari mencari job opportunity itu adalah skill tersendiri. Kalau kita bicara belum lulus ya, belum punya pengalaman kerja dan lain sebagainya. Ya, gitu. Kalau dari saya. Oke, baik Mas Heri, itu jawaban yang cukup panjang dan tapi cukup detail sekali. Semoga menjawab untuk sorry ini tadi saya kayaknya ke scroll deh. Tapi kembali ya untuk setiap industri tadi saya bilang itu beda-beda. Jadi kayak misalkan contoh industri apa itu beda. Ada hard skill sendiri yang memang mereka butuh sertifikat atau apa segala macam. Nah, itu kalian harus cari tahu. Soalnya kalau saya jelaskan satu persatu, wow, it's a very long list. Betul Oke, banget. nah kalau melihat dari kolom chat ini, kalau dari Miss Vila sendiri, apakah kita memilih 5 atau keep going aja? Semua? Iya, I think kalau kita pilih ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa diwakilkan ya, Mas Richard ya. Terutama tadi ada dari Septiani, ini cukup banyak pertanyaannya, Iya. ada lebih dari 5, Lebih dari. gitu ya. Iya. Mungkin aku bantu Mas Richard untuk pilihkan pertanyaan yang bisa dijawab saat ini karena memang kesempatannya langka nih untuk berbicara dengan Mas Hari, terutama karena posisinya tidak di Indonesia ya, teman-teman ya. Aku izin mungkin akan bacakan satu pertanyaan dari Cika Faradina. Kayaknya ini sesuatu yang tadi dia reken dari yang penyampaian dari Mas Hari. Nama Cika, izin bertanya, Kak tolong jelaskan bagaimana saluran penjualan dan pentingnya dalam pemasaran digital. Dan pemasaran masuk dengan pemasaran keluar, mana yang lebih efektif? Mungkin ini maksudnya pemasaran masuk dengan pemasaran keluar mana yang lebih efektif? Monggo, Mas Ari, mungkin kalau saya bisa paraphrasing kembali, pertanyaannya mungkin gini, kita punya berbagai macam channel, distribution channel. Nah, si Cika ini bertanya bahwa kira-kira yang paling efektif distribution channelnya yang mana gitu. Mungkin seperti itu gitu. Betul. Tapi pada intinya adalah seperti ini. Pada intinya kita ingin mendapatkan kalau bisa maksimum ya maksimum semuanya. Artinya gini, kalau misalkan penjualan kita 100, ya kita punya 5 channel. Kita pengen setiap channel itu 20, 20, 20, 20. Jadi artinya nggak ada tuh yang satu channel 80, tapi sisanya cuma sedikit-sedikit aja. Which means omni channel kita itu nggak berjalan bagus. Nah, yang dimaksud dengan omni channel itu bukan satu channel itu lebih banyak daripada yang lain, bukan. Tapi kita ingin mendistribusikan sales kita itu merata ke setiap channel. Nah, intinya seperti itu. Nah, tentu itu tidak akan terjadi on the first place. Tentu itu tidak akan terjadi on the first place, tapi bertahap. Contoh, misalkan kita born digital otomatis channel kita pertama kali digital, ya kan? Nah, tapi banyak sekali UKM yang itu mereka moving forward-nya itu bikin toko fisik, ya kan? Toko fisik. Nah, problemnya adalah bagaimana kita men-set up omnichannel kita. Contoh, ada produk-produk yang tersedia di online tapi eksklusif offline. Nah, tapi itu jadi itu tergantung dari strategi daripada bisnis tersebut. Tapi saya kasih contoh aja seperti itu. Jadi kita produk listingnya pun juga nggak sama. Mungkin price settingnya juga beda, gitu. Mungkin cara penyampaiannya juga beda. Karena begini, ketika kalian datang ke toko kita, itu kalian bisa merayu, menggoda, istilahnya katakanlah pembeli, sehingga pembeli itu bisa spend lebih banyak di offline ketimbang di online. Nah, tergantung
kata kuncinya lagi, satu lagi, experience. Kata kuncinya lagi experience. Karena kalau kalian sudah terbiasa digital, ketemu yang online, itu suatu hal yang wah, oh ternyata dia punya toko hebat banget. Atau ada juga yang kita terbiasa beli offline, tapi ternyata dia punya digital. Artinya apa? Mereka memberikan kemudahan. In the end of the day, itu kita membuat customer experience. Jadi kata kuncinya adalah customer experience. Jadi bagaimana caranya mengkombinasikan, mengintegrasikan beberapa channel yang kalian punya, which is omnichannel, itu tujuan akhirnya adalah customer experience. Apa yang kalian ingin wujudkan. Gitu. Itu contohnya. Itu kalau dari saya. Ya. Ya, mudah-mudahan terjawab ya, Mbak Cika tadi. Selanjutnya mana nih Mas Cika? Dijawab banyak banget soalnya yang bertanya. Ya, mungkin aku ada pengen highlight ke ini ya, apa namanya? Ke scroll lagi aku tadi. Sorry. Tadi ada yang nanya dari Yayasan Asem Bungkuk Pati sih. Yayasan, ya. Setuju, setuju. Oke, nah di 7 ini dia nanya selamat sore kepada kita semua. Mau bertanya apakah ada kemungkinan ambil jurusan bisnis sedangkan background saya alumni jurusan pendidikan. Oke. Nah, secara teori di kampus saya belum tahu kecuali hanya soal jualan online. Mohon petunjuk dan pencerahannya. Jadi ini mungkin saya konversikan sedikit karena dia backgroundnya S1-nya bukan bisnis, tapi apakah di SPJN sendiri accept untuk itu S2-nya di bisnis. Thank you. Ya. Di angkatan saya itu colorful. Sorry ya. Colorful. Di jurusan saya itu colorful. Jadi kalian bisa dapat ahli pijit, massage, ada ahli veterinarian, ahli binatang, ada yang benar-benar emang S1-nya bisnis, ekonomi, ada yang engineering, ada yang IT, whatever it is. Dan jujur, business school seperti SPJ itu justru mereka meng-admire colorful itu tadi. Jadi different background itu, multi diversity itu mereka admire. Jadi itu satu hal pertama. Nah, yang kedua tadi saya tertarik tuh. Dia latar belakangnya bisnis, tapi sekarang dia tertarik sama bisnis. Latar belakangnya pendidikan, tapi tertarik sama bisnis. Jujur ya, di Indonesia itu pendidikan bisnis itu masih sangat minim. UKM itu banyak di Indonesia, UMKM itu banyak, tapi kalian tanya deh berapa sih UMKM yang mengerti masalah financial management, masalah supply chain management, masalah ini. No, they just doing things just for the sake of life. I mean like mereka hanya bikin bisnis karena mereka itu pilihan hidup mereka gitu. Dan mereka hidup dari situ gitu. Contoh misalkan katakanlah kalau kalian ke Jepara itu semua orang kan bikin furniture kan. Tapi berapa banyak sih dari antara mereka yang benar-benar bisa punya kemampuan manajerial yang bagus gitu. No, nothing. Intinya apa? Bisnis mereka itu nggak akan kemana-mana, ya segitu-gitu aja gitu. Nah, justru dengan kamu punya basic teaching, terus kamu belajar bisnis, kemudian kamu kembali ke daerah kamu melihat potensi, which is very great. Kenapa? Karena kamu bisa jadi konsultan bagi mereka. Jadi kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu datang ke KPMG, ke McKinsey, apa yang mereka lakukan? Mereka itu bertanya tentang keberlanjutan bisnis mereka itu seperti apa, sustainability dari bisnis mereka itu seharusnya seperti apa. Jadi strategical decision itu mereka tanya ke perusahaan konsultan itu. Nah, pertanyaannya UMKM itu konsultannya siapa? It's nothing, man. Nggak ada, karena seharusnya itu pemerintah ya, jujur seharusnya itu pemerintah yang mengelola UMKM itu, makanya kita punya Kementerian Koperasi, gitu. Nah, tapi kenapa enggak kamu yang ambil pekerjaan itu, ambil chance itu? Kamu tahu daerah kamu punya potensi. Kalau kamu dari daerah di Jawa itu banyak banget potensinya loh, maksudnya. Nah, kamu itu lihat potensinya apa, kemudian kamu berinteraksi seperti seorang konsultan. Kamu tahu gimana caranya mengajarkan, teaching method atau segala macam. Sehingga dari kecil mereka punya business awareness tentang bagaimana memanage uang, katakanlah financial management-nya gimana, terus supplier manajemennya seperti apa, dan lain sebagainya. Which is very great opportunity, right? Nah, hal-hal seperti itu yang seharusnya kita tuh saling menginspirasi satu sama lain. Nah, di Indonesia itu kayaknya jalur lurus istilahnya. Kalau kamu dari teknik perminyakan sampai mati, kamu teknik perminyakan. Kalau kamu dari dokter sampai mati jadi dokter gitu. Padahal it's not like that. Kamu bisa jadi dokter, tapi S2-nya ambil hukum.
ya kan? Karena si pembuat hukum itu atau lawmaker itu mereka juga harus mengerti masalah kedokteran, karena mereka akan membuat hukum masalah kedokteran. Nah, jadi kembali kalian harus memperkaya diri kalian. Jadi have a different color is very good in your background. Itu jadi kalau untuk tadi penanya tadi, saya mendukung banget untuk penanya itu untuk memiliki different background karena mereka udah punya different background. Saya juga backgroundnya warna-warni, jadi saya mendukung penanya itu untuk juga mempunyai background yang warna-warni. Seperti itu kalau dari saya. Ya. Ya, semoga itu menjawab ya. Tadi pertanyaan dari Yayasan Asem Bungkuk Pati. Ya, dari Demak Kudus ya. Oke. I think kita mesti ada pertanyaan mungkin yang wajib kita jawab karena ini terkait dengan beberapa informasi yang sudah ditanyakan berkali-kali. Aku nanti akan coba jawab langsung pertanyaan dari Septiani. Apakah ada scholarship-nya dan syarat dapat scholarship-nya apa, Kakak, gitu ya. Nah, aku akan share mengenai informasi terkait dengan scholarship, tetapi mengenai pengalaman yang mendapatkan scholarship, nanti aku akan lempar ke Mas Hari, karena scholarship yang ada di SPJN mungkin pada dasarnya sama seperti scholarship dari universitas lainnya, di mana biasanya akan ada tes dan interview, dan untuk tipsnya atau hints-nya nanti setelah ini saya akan serahkan ke Mas Hari. Jadi untuk Septiani, di SPJN sendiri memang ada beasiswa yang diperuntukkan bagi international student, gitu ya. Jadi katakanlah kalau misalkan Septiani warga negara Indonesia atau student dari Indonesia sudah pasti akan otomatis diikutkan. Jadi by the time nanti Mbak Septiani mendaftar itu aplikasi beasiswanya itu langsung, gitu ya, segera diproses bersamaan, gitu ya. Syaratnya apa? Yang pasti teman-teman harus sudah lulus S1 terlebih dahulu, kemudian bila memiliki pengalaman kerja lebih dari 3 tahun, berarti pilihannya itu langsung otomatis akan mengambil program Global MBA, dan apabila di bawah 3 tahun pengalaman kerja atau fresh graduate, berarti teman-teman mesti mengambil program Master of Global Business. Syarat utamanya apa? Yang sudah pasti tadi S1, GPA-nya sebenarnya yang kita cari itu adalah 3,0 dari Very Good University atau akreditasi A atau B. Kemudian selain itu nanti teman-teman akan diikutkan dalam tes tertulis yang secara online berupa aptitude test dan juga ada evaluation test yang nantinya apabila teman-teman pass the test akan diundang untuk personal interview. Nah, pertanyaan paling umum adalah selalu bertanya berapa banyak sih Miss Julia beasiswanya ya? Karena memang kalau bisa dibilang program MBA atau program Master of Global Business ini adalah program very high premium program. Kalau saya boleh bandingkan dengan beberapa universitas lain. Tidak hanya karena profil dari sekolahannya sendiri, tetapi memang pengajar-pengajarnya juga very high profile, gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini ingin tahu berapa banyak, sebenarnya kalau melihat dari kandidasi yang ada sampai dengan tahun ini tuh bisa sampai up to 95% beasiswa diberikan untuk tuition fee. Tapi pertanyaannya gimana ya cara dapatnya? Nah, tadi saya udah cerita nih step-stepnya seperti apa. Mungkin saya akan kembalikan waktu dulu tuh, Mas Hari gimana sih waktu itu mendaftar? Kenapa pilih SPJN? Mungkin bisa cerita singkat, kemudian step-stepnya apa dan dapat berapa banyak ya kalau Mas Hari nih ketika diterima oleh SPJN? Monggo Mas Hari. Iya, jujur kalau saya tuh jadi gini. Pada saat saya mendaftar ke SPJN itu saya bukan hanya ke SPJN, ke university apapun itu saya terbuka. Artinya saya tidak melihat nama, dalam arti ini ya of course Harvard itu bagus, tapi bukan itu aja. Tapi yang saya lihat pertama kali itu sih take away-nya adalah silabus. Jadi saya lihat silabusnya dan segala macamnya. Kemudian juga saya lihat adalah prestasi. Karena kan tadi ada prestasi Times Higher Education, Forbes, dan apa segala macam. Itu dua itu udah cukup bagi saya untuk menyatakan bahwa oke, saya daftar ke SPJ. Something like that. Nah, kemudian faktor ketiga adalah beasiswa. Beasiswa. Kenapa? Karena it is very interesting. Actually. Kenapa? Karena bisnis tapi dapat scholarship. Berapa banyak sih kalian bisa daftar bisnis, master S2 bisnis yang dapat scholarship? Even in Indonesia also not that much.
Karena bayangan mereka, loh nanti lu udah lulus, dapat pekerjaan, dapat gaji gede, something like that. Jadi bisnisnya beda lah, gitu. Game-nya beda. Tapi SPJN menawarkan ini scholarship, which is very interesting for me. Nah, kemudian mengenai besaran, masalah besaran. Saya dapat nggak nyampe 95%, tapi mendekati lah sebenarnya. Nah, tapi pada intinya seperti ini. Yang menentukan masalah besar atau kecilnya itu adalah performa kalian pada saat tes. Itu yang saya pahami. Jadi, kalau masalah administrasi, udahlah asal memenuhi, asal lengkap, semua segala macam, oke, you can go. Tapi ada tiga proses yang pertama. Yang pertama kan kalian akan mengikuti namanya semacam GMAT, gitu, apa namanya SPJN aptitude test, something like that. Nah, ya udah, asal kalian memenuhi syarat, pas. Kemudian kalian akan ada tes esai, bikin esai. Itu menunjukkan business knowledge. Pada intinya adalah business knowledge, gitu ya. Nah, yang ketiga ada interview Zoom seperti ini dengan faculty, sama face-to-face interview. Nah, face-to-face interview itu adalah yang terakhir untuk memapping. Jadi kita pengen dapat kandidatnya ini aspirationnya apa, bisa diakomodasi oleh SPJN atau tidak, kemudian background-nya seperti apa. Nah, sehingga mereka dari diskusi tersebut otomatis bahasa Inggris. Nah, dari diskusi tersebut mereka dapat gambaran kan kualitas daripada seseorang itu. Nah, kemudian kalian akan bernegosiasi. Contohnya katakanlah seperti itu. Karena komponennya itu teman saya itu bukan hanya di tuition fee, tapi juga di accommodation. Dia juga dapat discount kayak 50% gitu. Jadi seperti itu. Nah, pada intinya yang saya tipsnya adalah seperti ini. Kenali dulu, kalian nanti setelah lulus, kalian mau masuk industri apa. Itu very important. Sampaikan aja kalau kalian dari perminyakan, sampaikan aja. Gitu. Atau kayak industri apapun, konstruksi, gitu, construction industry, gitu. Sampaikan aja bahwa ini motivasi saya dan segala macam. Tunjukkan bahwa kalian tuh udah tahu apa yang akan kalian kerjakan nanti setelah kalian lulus. Nah, jelas untuk itu, kalian bisa nanya seperti saya, alumni, atau tanya teman-teman atau dosen-dosen yang lain, sehingga kalian bisa lebih crisp, jelas gitu dalam penyampaian, clarity-nya lebih bagus. Nah, pada intinya seperti itu sih kalau dari saya. Sama ya, kelemahan lagi ini, orang Indo itu mereka jago bahasa Inggris, grammar-nya bagus, reading-nya bagus, listening-nya bagus, tapi jarang ngomong. Jadi ngomong itu 1-2. Nah, sementara teman-teman kita dari South Asia itu jago ngecap, ngomongnya jago banget. Makanya jangan heran di perusahaan-perusahaan itu, karena artikulasi mereka bagus, mereka jadi top management. Karena mereka senang, artikulasinya bagus, komunikasinya bagus, artikulasinya bagus. Nah, sementara orang Indonesia shy. Padahal kalau dia ngomong bahasa sendiri, wah, ngomongnya rempong. Tapi pada intinya, jadi selain communication skill, artikulasi juga harus bagus, kalian harus tahu lah. Gitu. Intinya, kalian nanti kalau udah mau lulus seperti apa. Nah, sebenarnya tugas atau alumni untuk menginspirasi kalian apa sih yang bisa kalian kerjakan nanti setelah lulus atau apa segala macam. We are very welcome for that. Ya, cukup clear ya pertanyaannya tadi, mudah-mudahan bisa terjawab. Nah, next mungkin karena waktu kita juga udah cukup mepet, kita mau jawab yang mana lagi nih, Mas Richard nih? Ya, mungkin untuk last question, kali ini lebih ke SPJN sendiri ya. Nah, di sini saya ada lihat, itu ada yang menanyakan tentang requirement. Salah satunya itu TOEFL, skornya harus berapa, sama kalau misalkan di sini ada yang lagi sedang proses GMAT, itu apa? Ini mungkin bisa dijawab Mas Richard juga sekalian, karena dari Edu Expert atau Kaplan juga menyediakan preparations ya buat teman-teman mungkin yang memang belum pernah mengikuti IELTS Prep, TOEFL Prep gitu ya. Ini sesuatu yang bisa disiapkan dari sekarang, tetapi mengingat persyaratannya sebenarnya yang dibutuhkan itu untuk TOEFL sendiri itu sekarang itu kalau memakai internet based testing itu yang dibutuhkan adalah 70, kemudian untuk IELTS itu 6.5 gitu ya. Dan ini sesuatu yang teman-teman mungkin bisa submit letter after kalian itu diundang di personal interview, atau bisa juga concurrently sambil teman-teman mendaftar ya. Nah, ini mungkin yang penting diingat buat teman-teman adalah
Kaplan EduPack atau Edu Expert adalah konsultan pendidikan yang membantu, dan ini salah satu yang membantu Mas Hari juga ya ketika mendaftar ke SPJN gitu ya. Kemudian persiapan bahasa Inggrisnya juga sudah terpadu, integrated semua gitu ya. Tapi tadi aku rekon lagi tadi dari yang Mas Hari itu, kemampuan bahasa Inggris itu ternyata memang perlu dipraktekkan ya. Jadi teori tidak cukup, karena tadi sudah di-share juga ketika mendapatkan interview kan ada beberapa step yang dikerjakan ya. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya bagus, mungkin dari tes tertulisnya pasti sudah bisa tes. Tapi ketika personal interview, tadi Mas Hari bilang tipikal anak Indonesia tuh lebih banyak malu-malu mungkin ya Mas Hari ya untuk ngobrol, atau memang saking tidak terbiasanya, jadi ketika berbicara kalah berani dengan teman-teman dari luar Indonesia. Tapi I believe tadi tipsnya dari Mas Hari bisa bantu teman-teman yang sekarang memang sudah berniat untuk sekolah lanjutan ke luar negeri. Begitu. Saya juga tahu SPJ dari Kaplan, jujur aja saya tahunya dari Kaplan. Dan karena jadi saya nanya, oh kamu tahu nomor saya dari mana? SPJ dari Kaplan. Oke. Saya percaya, soalnya saya tahu Kaplan, jadi saya percaya. Oke. Jadi saya ragu juga, oh nomor saya diperjualbelikan. tapi karena tahu dari mana, dari Kaplan. Oh iya, karena saya preparation kan untuk itu TOEFL dari Kaplan. Jadi saya tahu Kaplan, saya percaya Kaplan. Oh oke. Go ahead. Gitu sih. Ya. Ya, sorry ini kayaknya koneksi lagi unstable sama posisi gedung. Udah mulai sih. Iya. Sorry ya. Oke. Iya. Mungkin aku bantu untuk melihat lagi pertanyaan yang mungkin bisa dijawab, yang very relevan dengan pengalamannya Mas Hari kali ya. Ini mungkin kita akan bacakan pertanyaan dari Mutiara Nur Anissa. Saya seorang mahasiswa jurusan pendidikan. Ini sama dengan penanya sebelumnya. Menurut Kakak, skill apa yang harus didalami sebagai mahasiswa pendidikan kalau ingin keterima kuliah di luar negeri? Tadi saya sudah ada beberapa juga disampaikan. Dan kalau skill komunikasi itu cara melatihnya bagaimana ya? Terima kasih. Nah, itu pertanyaan dari Mutiara Nur Anissa. Mungkin Mas Hari bisa jelaskan sedikit mengenai kemampuan untuk komunikasi yang diperlukan. Ya, jelas ya, yang namanya guru, teacher atau lecturer atau apapun itu kemampuan komunikasi, itu jelas communication skill. Tapi yang paling penting adalah seperti ini. Perusahaan saat itu kan banyak dia sedang melakukan digital transformation. Oke. Nah, orang teknik seperti saya itu jago ngomong sama sistem, tapi enggak jago ngomong sama orang. Kalau kalian bisa menyediakan everything in yourself, then a big selling point. Artinya apa? Kalian sebagai punya kemampuan komunikasi yang bagus, jadi asumsinya background-nya pendidikan, tapi punya kemampuan komunikasi yang bagus. Nah, kalian juga paham mengenai digital transformations atau digitalizations, terus kalian ke company, maka company kalian harus menjual kepada company bahwa kalian itu bisa loh men-training atau melatih internal untuk bisa katakanlah seperti saya. Jadi itu. Jadi kalau di perusahaan itu sekarang seperti itu. Jadi contoh misalkan Excel lah, contoh Excel gitu ya. Berapa banyak sih orang yang bisa Excel? Nggak semuanya juga bisa Excel. Lulusan itu nggak semuanya bisa Excel, apalagi expert gitu. Nah, tapi setiap perusahaan manapun itu butuh kemampuan itu. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita punya hire orang, tugasnya itu bikin konten. Jadi kita hire orang untuk bikin konten, yaitu adalah melatih Excel. Sehingga siapapun di organisasi itu yang pengen belajar itu nggak usah kemana-mana, efektif. Mereka tinggal nonton aja videonya, yang portalnya udah disiapkan sama company. Which is very good. Karena itu sangat berarti bagi, dan jujur di perusahaan kami itu ada, namanya Aramex University. Jadi Aramex University itu tugasnya apa? Menyiapkan konten di mana you sebagai employee pada saat waktu kosong atau pada saat weekend itu bisa mendapatkan akses gratis untuk upskill diri kalian.
Nah, itu satu insight dari saya sebenarnya. Walaupun mungkin ada prospek lain, pastinya ada prospek lain, tapi karena yang saya paham daripada pendidikan itu adalah communication skill dan itu tadi, jadi saya bicara seperti itu. Jadi lebih kepada trainer mungkin ya, lebih kepada trainer, lebih kepada trainer. Karena kalau kita bicara masalah komunikasi yang tadi saya udah bilang, itu bukan hanya verbal ya, gesture itu juga komunikasi. Jadi kalau kalian, let's say lagi di business meeting, nggak semua orang bisa punya gesture yang bagus. Nah, itu juga bisa menjadi satu peluang bisnis. Apa bagus gitu kalau kalian punya kemampuan behavioral skills yang seperti itu. Nah, ya intinya seperti itu. Tapi komunikasi itu bukan hanya verbal ya, banyak hal yang lain. Mantap. Ya, dikembalikan ke Richard mungkin. Oke, Julia. Oke, Mas Heri. Sekali lagi, thank you untuk informasi dan beberapa responnya juga. Terus juga partisipan. Di sini juga aku mau kasih tahu kalau untuk di sini kan memang masih ada sisa Q&A, terus juga ada beberapa yang chat kita. Memang kita mungkin di sesi sore ini nggak bisa menjawab semuanya, tapi saya juga mau kasih tahu kalau di sini kita udah record juga, terus juga untuk beberapa yang daftar di sini kan udah ada tercantum emailnya. Nah, nanti kalau misalkan memang ada keperluan itu kita bakal email ataupun dari partisipan ini bisa email ke kami. Oke, nah di sini sebelum saya closing, saya juga mengucapkan thank you banget untuk teman-teman semua yang hadir di sini, dan jangan lupa untuk ikutin Career Talk series-nya. Selanjutnya itu kita di sesi bulan depan. Dan juga sebelum saya lupa nih, di sini juga di posternya kita juga ada cantumin ada giveaway. Nah, giveaway ini coba kalian boleh cek untuk IG ya, kalau nggak salahnya IG-nya udah disiapkan untuk SPJN khusus Indonesia atau linknya udah di-share ya di sini. Mungkin di kolom chat teman-teman udah bisa lihat di sini. Nah, itu tinggal diklik langsung masuk ke bagian websitenya. Oke, nah dari di kolom chat adminnya udah cantumin tuh di situ. Oke, kalau gitu kita closing ya. Dari Kak Julia mungkin ada yang pengen disampaikan sebelumnya, sorry. Oh, pasti banget nih Mas Richard. Pasti ingin berterima kasih buat para partisipan. Rasanya sore ini very enthusiast banget gitu ya. Mungkin karena ada Mas Hari juga yang speak by the experience langsung gitu ya. Jadi not only us yang di panelis ini yang dapat pengalaman, dapat informasi, tapi I believe teman-teman yang mengikuti sore ini pasti mendapatkan satu hal yang baik. Dan mungkin sebagai perwakilan dari SPJN, buat teman-teman lagi-lagi yang sekarang ini sedang berpikir atau berencana untuk sekolah lanjutan ke program S2, dipersilahkan untuk mencoba mendaftar dengan representatif kami di Kalpan Eduplex. Nah, mungkin teman-teman lihat nih di background saya ini nih di sebelah sini ya, itu ada scholarship for Indonesian students gitu ya. Tadi sudah dijelaskan gitu ya, bahwa for Indonesian students itu tuh besarannya sangat tinggi gitu ya. Memang bukan sesuatu yang mudah juga kalau bisa dibilang, tapi teman-teman bisa langsung mendaftar karena untuk tanggal-tanggal tertentu seperti yang teman-teman lihat di sini ya, nanti akan ada tes tertulisnya itu dimulai dari tanggal, sebenarnya sudah dimulai dari September 11 sampai 17, tapi teman-teman yang ketinggalan tidak apa-apa, nanti tinggal kontak saja gitu ya kapan EduPack, nanti akan diberikan tanggal lanjutannya, dan kemudian untuk mereka yang kemarin sudah mendaftar, nanti akan diundang untuk interview hari Sabtu depan. Ya. Dan untuk semua pendaftaran dan juga pemrosesan ini, apabila teman-teman mengikuti tanggal-tanggal yang sudah disiapkan, dan yang diadakan oleh Kalpan Eduplex itu no fee at all, gitu ya. Jadi tidak ada application fee, tidak ada personal interview fee, tapi kalian cukup untuk mengikuti atau mensubmit all the documents required by admissions-nya dari SPJN. Jadi segera mendaftar, dan untuk informasi mengenai program segala macamnya mungkin nanti bisa langsung go to the website atau juga bisa konsultasi via online maupun offline di kantor Kalpan Eduplex, dan Mas Richard as a senior consultant yang sudah paham
100% mengenai program SPJN, and also you can always contact me anytime gitu ya. Ada nomor WhatsApp juga nanti bisa di-share, email dan juga appointment yang bisa juga melalui website. So I think this is from me sih, Mas Richard. Oke, siap. Thank you, Kak Yulia. Nah, di sini sebelum saya closing, saya pengen ngucapin terima kasih banget kepada Kak Heri yang udah nyempetin waktunya kalau kita di sore di sini. menjelang maghrib kalau kami di sini, Kak. Di Dubai maghribnya masih berapa jam lagi? Ya, masih 3 jam. Oke, siap Mas Heri, thank you banget ya. Terus juga untuk Kak Julia, thank you banget. Nanti kita jumpa lagi di sesi bulan depan. Terus juga untuk semua peserta hari ini, nanti setelah ini bakal terima email dari kampus SPJN. Dan juga untuk linknya sendiri, mungkin kalian boleh cek lagi dari WA yang kita belas kemarin, karena kan di saat link ini, Zoom kemarin udah kita kasih kok, link website SPJN. Oke, ya. Bye, thank you all. Oke, terima kasih semua. Bye. Jangan ragu-ragu, kalau kalian masih ragu, tanya aja. Yuk, salam.